والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di halaman 74. Qala Syekhuna Muhammad ibn Hizam al-Fadli hafizahullahu ta'ala wa fi sahih Muslim an Zaid bin Thabit radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Di dalam sahih Muslim dari Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula alla tudafinu la ja'autullaha an yusmi'akum min azabil qabri ma asma." Seandainya bukan karena nanti kalian tidak saling memakamkan, tidak saling mengebumikan, niscaya saya akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian sebagian dari siksa kubur yang saya dengar. Dijelaskan oleh para pensyarah, maksudnya adalah baik itu Bukhari, pensyarah Bukhari, pensyarah Muslim ataupun apa di dalam Syarah Riyadhus Shalihin punya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu seandainya tidak mengkhawatirkan, seandainya aku tidak khawatir nanti kalian akan ketakutan karena mendengar azab kubur, yang kalau kalian ketakutan nanti kalian tidak akan berani untuk memakamkan jenazah, bahkan tidak akan berani untuk datang ke pekuburan, terlalu merasa takut. Akibatnya apa? Kemaslahatan yang besar, yaitu memakamkan jenazah, akhirnya terbengkalai. Maka demi kemaslahatan yang lebih besar, maslahat yang ini yaitu tidak direalisasikan. Padahal mendengar azab kubur maslahatnya besar, menambah keimanan. Tetapi agar jangan sampai ini menghalangi kemaslahatan yang lebih besar lagi, yaitu apa? Fardu kifayah untuk memakamkan jenazah, maka yang pertama itu dikalahkan. Tapi apa? Allah mengganti dengan yang lebih baik, yaitu tetap kalian punya keimanan yang kuat, iman kepada perkara yang gaib. Baik. Berarti di sini ada dalil bahwasanya azab kubur itu betul-betul ada dan mungkin untuk didengar. Cuma kalian saja yang tidak mendengar, manusia dan jin tidak mendengar. Adapun makhluk-makhluk yang lain yang di sekeliling kubur itu mereka mendengar. Sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib dan yang lainnya. Wa huwa fi sahihaini aidan an Anas radhiyallahu an. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Di dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mat urida alaihi mata'atuhu bil ghadati wal asyi." Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia mati akan diperlihatkan, akan dipaparkan, ditunjukkan kepada dia tempat duduknya di waktu pagi dan di waktu petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia termasuk penghuni surga nantinya, maka akan ditunjukkan tempat duduk dia dari tempat duduk orang yang layak masuk surga. Demikian pula sebaliknya, kalau dia adalah calon penduduk neraka, maka yang ditunjukkan adalah tempat duduk yang layak untuk penduduk neraka. Yuqal, dikatakan hadza maq'aduk, ini adalah tempat dudukmu, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkan engkau ke tempat dudukmu itu di hari kiamat nanti. Karena semua orang akan menuju kepada tempat yang layak untuk dia. Baik.
Wa fi du'ail masyhur, dalam doa yang terkenal, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu an wa anfarada bi Muslim an ibni Umar an ibni Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhum. Baik, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan juga dari siksaan alam kubur dan juga dari ujian kehidupan dan ujian kematian dan dari fitnah al-masihid dajjal. Dajjal yang terhapus salah satu matanya, tidak seperti pandangan sebagian orang baik orang kafir ataupun sebagian orang muslim yang belum tahu Dajjal itu matanya satu. Ini salah besar. Dalil-dalil yang sahih di Bukhari Muslim menunjukkan Dajjal itu matanya dua. Cuma apa? Yang satu buta, yang satu buram. Baik. Dan ini ada bantahan kepada apa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari azab kubur, karena terang-terangan dalam hadis tadi mengatakan apa? Wa min azabil qabr. Dan mereka mengamalkan hadis ini dengan alasan ini adalah fikih, boleh diamalkan. Padahal dari sisi yang lain, hadis fikih ini mencakup apa? Masalah akidah, adanya azab qabr. Maka melalui hadis inilah para ulama membantah orang-orang Mu'tazilah. Kalian mengatakan bahwasanya dalam masalah fikih boleh mengambil apa? Hadis-hadis yang ahad. Sementara ini sahabatnya hanya 3 yang meriwayatkan. Ini masih hadis ahad. Padahal dalam hadis ahad yang terkait dengan fikih, dia dibangun di atas apa? Perkara akidah yang 4 itu. Baik. Maka ini adalah menunjukkan kontradiksinya orang-orang Mu'tazilah. Dan kontradiksi suatu ucapan, berselisihnya suatu ucapan, goncangnya suatu pendapat, menunjukkan rusaknya pendapat itu. Baik. Walladzi dalat alaihi hadhil adillatul mutakatsiratu minal kitabi was sunnah. Perkara yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak ini dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, huwallazi alaihi madhhabu ahli sunnati wa jamaah. Inilah yang menjadi madhab ahlu sunnah wa jamaah. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim al-Andrani di dalam apa? Masail beliau terhadap Imam Ahmad. Beliau menanyakan tentang beberapa perkara, kemudian masalah azab kubur. Apakah kita meyakini seperti ini? Maka Imam Ahmad mengatakan iya, wajib untuk meyakini yang seperti ini. Baik. Fayarawna annal mayyita idza mat yakunu fi na'imin aw azab. Maka ahlu sunnah wal jamaah berpandangan, yaitu berpendapat bahwasanya mayat, yaitu jenazah, apabila dia mati, yaitu seseorang kalau dia sudah mati, dia itu akan berada di dalam suatu kenikmatan atau suatu azab. Wa anna dzalika yahsulu li ruhihi wa li badanihi tabaan. Dan mereka meyakini bahwasanya nikmat atau azab tadi akan didapatkan oleh roh dia. Juga didapatkan oleh badan dia sebagai pengikut, badan sekadar ikut. Wa khalafatil mu'tazilatu wa man wafaqahum minal falasifati wa ghairihim. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka dari kalangan ahli filsafat dan lain-lain yang mengagungkan akal, tapi justru sering apa? Akalnya itu tidak sampai dan bahkan menyelisihi hukum akal banyak sekali. Wa angkaru an yakuna fil qabri na'imun au azab. Mereka mengingkari bahwasanya di dalam kubur itu ada kenikmatan atau ada azab. Dan ini telah dibantah dengan bantahan yang bagus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dibantah dengan bantahan yang bagus oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Ushul Salasah. Binaan ala anna ruha la tabqa ba'da firaqil badan. Dibangun di atas akidah mereka yang jahilah bahwasanya roh itu tidak akan tersisa setelah dia berpisah dari badan. Kita tanya, dari mana engkau tahu? Memangnya engkau sudah pernah menjumpai roh? Tahu aja enggak? Baik. Wa hadza khilafu ma dalat alaihil adillatul mutakatsirah. Dan akidah mereka ini menyelisihi apa yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siapa yang lebih tahu masalah ruh daripada penciptanya, yaitu Allah. Allah mengabari, gimana kalian mengatakan, oh itu enggak betul. Seperti anak kecil, dia kasih tahu oleh orang besar mengatakan enggak betul, oh enggak begitulah. Padahal bukan karena orang besarnya yang salah, tapi anak kecilnya yang ilmunya kurang, tapi langsung mengingkari. Baik. Fi na'imin au azab, di dalam kenikmatan atau di dalam azab. Kata mereka, roh tidak mungkin mengalami itu.
wal azabu awin naimu yakunu kama taqaddam alal arwahi wal abdanu taba'an laha. Azab ataupun kenikmatan itu sebagaimana telah berlalu pembahasannya itu menimpa ruh-ruh kita. Sementara badan itu sekedar mengikuti saja. Baik, wal azab yadumu alal kufar. Azab itu akan terus berlangsung menimpa orang kafir. Sebagaimana sebab-sebabnya itu terus-menerus ada, maka akibatnya juga akan terus-menerus ada. Kalau sebabnya terputus, maka akibatnya juga terputus. Yaqulu ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka Fir'aun dan para tentaranya itu akan disodorkan kepadanya di waktu pagi dan petang. Dohirnya adalah terus-menerus sampai apa? Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan nanti pada hari datangnya kiamat akan dikatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya itu di dalam siksaan yang paling keras. Qala Syekhuna hafizahullah, wa amma usatul mu'minin faqad yadumu wa qad la yadum. Adapun para ahli maksiat dari kalangan kaum mukminin, maka terkadang siksaannya itu terus-menerus terjadi dan terkadang tidak terus-menerus. Hasba a'malihim, sesuai dengan keadaan amalan mereka. Baik. Kalau dia memiliki sedekah jariyah, maka boleh jadi dia akan mendapatkan nikmat terus-menerus. Tapi kalau sebaliknya dia punya dosa jariyah, naudzubillah, dia mati tetapi apa? Amalannya dianggap belum mati. Dosanya itu masih terus-menerus dia dapatkan karena dia wakaf pada tempat yang salah misalkan. Atau dia mengajari anaknya cara mencuri. Maka selama anaknya mencuri, dia di alam kubur dapat apa? Dapat hukuman terus. Ternyata anaknya mengajarkan ke cucu ke yang berikutnya. Ini adalah ilmu turun-temurun. Bagaimana untuk apa? Untuk mencuri dalam keadaan kita tidak tertangkap. Bagaimana cara untuk masuk ke kedai-kedai orang dalam keadaan mampu untuk menembus pintu atau menembus lubang kunci dan sebagainya. Ajaran yang membanggakan, tapi apa? Mencelakakan yang mengajari. Wa afwillahi anhum, dan juga sesuai dengan pemaafan Allah anhum untuk mereka. Kalau Allah maafkan maka siksaan tadi putus. Kalau Allah belum memaafkan ya seperti apa yang Allah kehendaki. Wa man ihtaraqa au akalat husibau au ghariqa fil bahr, orang yang mati terbakar atau dimakan oleh binatang buas atau tenggelam di dalam lautan, wasala ila ruhihi wa badanihi minal azabi ma yasilu ilal maqbur, akan sampai kepada ruh dia dan badan dia siksaan. Demikian pula apa? Nikmat ya nikmat yang sampai kepada orang-orang yang dimakamkan. Semuanya akan apa? Masuk ke alam kubur. Walaupun caranya lain-lain. Baik, kita tambahkan sedikit. Qala Syekhul Islam rahimahullah, hada i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yang yunqalu. Ini adalah keyakinan Syafi'i, juga keyakinan Malik, juga keyakinan Abu Hanifah, kemudian Ahmad, semuanya dinukilkan dari mereka. Jadi ini bukan buatan-buatan sendiri dari Syekhul Islam, bukan pula ini adalah ajaran agama baru yang dibawa oleh Wahabiyah. Enggak, kita sekedar ikut imam-imam besar itu, dan mereka adalah ikut yang sebelumnya lagi. Baik. Qauluhu hadza isyaratun ila masailil aqidati allati zakaraha wa dhaminaha fil abyatis sabiqah. Ini adalah isyarat kepada masalah-masalah akidah yang beliau sebutkan dan terkandung di dalam bait-bait yang terdahulu. Qauluhu i'tiqad masdaru min i'taqada. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa mu'taqadan, masdar mimi. Wa qad taqaddama tafsiru dzalika fi awwali baitin min hadhil qasidah, dan telah berlalu tafsir tentang masalah ini di awal bait dari qasidah ini, dari rangkaian syair ini. Yaitu apa? Sesuatu yang diyakini secara pasti oleh hati. Walaupun boleh jadi itu betul, boleh jadi dia adalah keliru. Qala Asy-Syafi'i huwal imamul faqihul wari' az-zahidu Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibni Al-Abbas ibni Utsman ibni Syafi' ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni Al-Muttalib ibni Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Muttalibi ibni Abdi Manaf. Oh, titik ini harusnya. Al-Qurashi selesai. Wal Muttalib ibnu Abdi Manaf huwa akhu Hashim.
ibnu Abdi Manaf, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa wulida Syafi'i fi an 150 min al-hijratin nabawiyah. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Baik. Berarti apa? Kita tidak mengatakan beliau adalah dari kalangan tabi'in karena apa? Zahirnya beliau tidak jumpa sahabat. Akhir sahabat yang meninggal itu tahun 1100. Tapi apa? Beliau dari kibaru atba'it tabi'in. Baik. Summa fi ami arba'atin wa mi'ataini min al-hijratin nabawiyah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 204 nih ya. Ya, Sayyid. 204 Hijriah. Hijratun Nabawiyah. Sayyid. Beliau dari kalangan apa? Kibar atba'it tabi'in. Qauluhu wa Malik huwa imamu daril hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amr ibn al-Haris al-Asbuhi al-Yamani. Nisbatun ila, tertulis di sini apa ini? Usbah. Baik. Tapi yang makruf adalah apa? Asbuh. Dari apa? Dari Lahaj di Yaman. Qabilatun min Himyar. Baik, Imam Syafi'i, beliau juga apa? Beliau lahirnya adalah di Yaman, tapi kemudian ibunya mengirimkan ke Madinah. Belajar kepada apa? Ibrahim bin Abi Yahya, Muslim Ibnu Khalid Al-Zinji dan lain-lain sebelum berjumpa apa? Imam Malik. Waqtulifa fi tarikhi wiladatihi. Diperselisihkan tentang tahun kelahiran beliau. Fima baina tis'ina minal hijrah ila sab'in wa tis'in. Ada yang mengatakan tahun 90, ada yang mengatakan 97 Hijriah. Baik. Wa rajjahal qadhi Iyad wa Zahabi annahu fi salasin wa tis'in. Yang dirajihkan oleh Al-Qadhi Iyad dan Az-Zahabi adalah apa? Beliau lahirnya adalah tahun 93 Hijriah. Wa tuwfi fi ami 79 wa 100 minal hijratin nabawiyah. Meninggal pada tahun 179 Hijriah. Beliau sezaman dengan siapa? Sezaman dengan Sufyan bin Uyainah, juga sezaman dengan Ibnu Abi Zaid. Dan semuanya yang bertiga itu adalah apa? Qawwalun bil haq. Qauluhu wa Abi Hanifah huwa Nu'man bin Sabit ibni Zawti Al-Khazzaz Al-Kufi wa nusiba bil Khazzaz li'annahu kana yabi'ul khaz. Khaz adalah apa? Sejenis sutra yang kualitasnya tidak tinggi. Dan ini baik untuk membantu orang-orang yang ekonominya rendah, ingin beli sutra tapi apa? Nggak ingin yang mahal-mahal, maka nggak apa, pakai sutra yang agak murah untuk para wanitanya tentunya. Waqad yunsabu bit at-Taimi. Terkadang beliau dinisbatkan kepada Bani Taimillah. Li'anna jaddahu Zawti kana maula li Bani Taimillah bin Sa'labah min Bani Rabi'ah. Baik. Wa wulida Abu Hanifah fi sanati 80 min al-hijrah an-nabawiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Lebih apa? Lebih tua daripada keadaan Imam Malik. Baik, tetapi apa? Memang masalah ilmu, juga masalah ketakwaan, juga masalah kewaraan dan lain-lain itu adalah karunia Allah. Tidak dilihat senioritasnya, ini junior atau senior. Berapa banyak orang yang lebih muda tapi ternyata apa? Allah menghendaki dialah yang mendapatkan ilmu lebih banyak dan ketakwaan yang lebih kuat. Tapi semuanya diusahakan berlomba-lomba untuk menolong agama Allah Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tuwfi ama 50 wa 100 minal hijratin nabawiyah. Beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Wa kana Abu Hanifah sahiba ra'yin wa qiyas. Abu Hanifah ini adalah yaitu ahli ra'yu dan ahli qiyas, sering menggunakan akal. Karena apa? Hadisnya enggak banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bahkan Imam Ahmad mengatakan apa? Dhaifur ra'yi wa dhaifun fil hadis. Hatta urifa, sampai beliau dikenal dengan itu. Hatta urifa wa ashabuhu bi ashabir ra'yi. Sampai beliau dan para pengikut beliau dikenal dengan apa? Ashabur ra'yi. Baik. Tapi semakin orang itu dekat kepada hadis, akan semakin apa? Semakin terbimbing. Makanya kedua murid terbaik beliau yaitu siapa? Yaitu Muhammad ibnul Hasan Al-Ansari dan satunya lagi yaitu Abu Yusuf. Dua-duanya karena belajar hadis lebih banyak, maka mereka menyelisihi gurunya dalam setengah madhabnya sendiri. Baik. Wa min ajli dzalika in khafadat rutbatuhu an ghairihi minal a'immah. Karena itulah maka derajat beliau
lebih rendah daripada para imam yang lain. Karena apa? Seseorang akan semakin tinggi derajatnya kalau dia semakin setia kepada wahyu. Kalau semakin bersandar kepada ra'yu saja dalam keadaan modal kurang, maka derajat akan turun. Li'annahu kana yuqaddimu ra'ya wal qiyasa 'ala nusus. Karena beliau dulu sering lebih mendahulukan rasio akal semata dengan dan qiyas dibandingkan dengan nas. Banyak nas-nas yang beliau tentang dengan alasan ini tidak sesuai dengan qiyas. Baik. Dan telah terjadi perdebatan besar antara Pak Imam Syafi'i dengan Muhammad ibn Hasan al-Ansari. Siapa yang lebih pandai? Guruku atau gurumu? Gurunya Muhammad ibn Hasan maksudnya adalah siapa? Abu Hanifah. Walaupun Muhammad ibn Hasan juga belajar kepada Imam Malik. Ataukah gurumu wahai Syafi'i? Yaitu siapa? Malik. Maka Imam Syafi'i mengatakan perdebatan ini harus dibangun di atas kesepakatan yang betul. Apakah kita jujur dan adil? Ya, kita jujur dan adil. Maka saya akan bertanya, kata Imam Syafi'i, siapa yang lebih pandai dalam masalah Quran? Guruku atau gurumu? Maka Muhammad ibn Hasan mengatakan, gurumu lebih pandai. Imam Malik jelas lebih pandai dalam masalah Quran. Baik, Imam Syafi'i mengatakan ini satu. Yang kedua, siapa yang lebih pandai tentang masalah hadis? Guruku atau gurumu? Maka Ibnu Hasan mengatakan gurumu. Jelas Imam Malik lebih pandai dalam masalah hadis. Beliau adalah apa itu? Sabtun fi kulli syai'. Baik, sementara Abu Hanifah dalam masalah hadis beliau dhaif dan juga hafalannya sedikit. Baik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan dua perkara ini adalah dasar untuk qiyas. Karena qiyas tidak mungkin berdiri kecuali di atas suatu asal. Dan asal yang dimaksudkan adalah apa? Al-Quran atau As-Sunnah atau istinbat dari keduanya. Maka barang siapa lemah di dalam masalah Quran dan lemah dalam masalah hadis, bagaimana dia akan kuat di dalam masalah qiyas? Maka terbungkam Muhammad ibn Hasan. Baik. Dan beliau mengakui. Dan beliau adalah orang yang baik. Muhammad ibn Hasan orangnya baik. Baik, kita lanjutkan dulu. Beliau Syekhuna Hafizahullah Ta'ala mengatakan walidzalika kasurat mukhalafatuhu fil furu'il fiqhiyah. Oleh karena itulah banyak penyelisihan beliau di dalam masalah fikih-fikih yang bersifat cabang. Baik. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in dan dibantah banyak sekali oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau. Walam yaslam aidan min ba'di zallati fil aqidah. Beliau juga tidak selamat di sebagian ketergelinciran beliau dalam masalah akidah. Dan ini diriwayatkan panjang lebar oleh apa? Abdullah bin Imam Ahmad di dalam sunnah beliau. Dan dibahas panjang lebar juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Qal fi haqiqatil iman wal istisna'i fihi. Dalam masalah hakikat iman, juga dalam masalah istisna, juga dalam masalah apa itu? Masalah irja dan seterusnya. Baik. Fa nas'alullaha an ya'fuwa anna wa an. Kita mohon kepada Allah untuk memaafkan dirinya dan memaafkan kami dan dirinya. Dia juga jasanya banyak dan beliau adalah orang yang bertakwa. Cuma apa? Perlu modal banyak untuk lurus di atas jalan. Kita habiskan halaman ini insyaallah. Qauluhu summa Ahmada. Kemudian Ahmad yang termuda dari 4 mazhab itu, huwa imamu ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah imam ahlu sunnah wa jamaah. Al-imamu zahidul wari'us sabirul mujahid. Baik, dan gelar itu ma'ruf. Imam Syafi'i, beliau mengatakan Ahmad ibn Hanbal adalah imam di dalam 8 perkara. Kemudian disebutkan. Baik. Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, ibni Hilal, ibni Asad. Sampai disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib, tidak ada dari Bani Asad yang mampu melahirkan orang yang lebih hebat daripada Qatadah bin Di'amah pada zamannya dan Ahmad ibn Hanbal pada masanya. Wa huwa min usulil Arab. Dan beliau adalah dari cikal bakal orang Arab, yaitu beliau adalah apa? Bukan dari Ajam, beliau adalah dari Arab. Min Bani Syaibani bin Zuhl, maka sering dinisbatkan kepada Az-Zuhli beliau ini. Ibni Sa'labah yantahi nasabuhu ila Rabi'ah bin Nizar, akhi Mudhar bin Nizar. Ma'ruf Mudhar adalah apa? Cikal bakal orang Quraisy. Alal khilaf. Wa qad qila fihi Marwazi. Dan juga dinisbatkan Imam Ahmad itu Al-Marwazi. Li'anna abahu Muhammad ibn Hanbal kana min ajnati Maru. Beliau termasuk apa? Dari bahwa alam ini ajnat itu dari junud, yaitu tentara, ataukah maksudnya tinggalnya di wilayah Marwa. Hamalat bihi ummuhu hunalik. Ibu beliau hamil di sana. Summa qadimat Baghdad, kemudian ibunya tiba di Baghdad di Irak, fawaladat.
hadzal imama fi Baghdad. Kemudian walladat beliau si ibu ini melahirkan imam tersebut. Ini adalah kebanggaan besar. Bukan melahirkan insinyur atau dokter atau astronot, tetapi apa? Melahirkan imam besar yang kalau mati tetap apa? Amalnya terus mengalir, ilmunya terus disebut-sebut. Di Baghdad ama arba'atin wa sittina wa mi'ah pada tahun 164 minal hijriyah. Kita cari titiknya bagus juga ya, atau habiskan yang ini, Allah afwan. Summa tuwfi abuhu wa nasha'a yatiman. Kemudian ayahnya meninggal dan beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Wa tuwfil imamu Ahmadu fi sanata ihda wa arba'ina wa mi'atain minal hijratin nabawiyah. Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. Imam Az-Zahabi di dalam Syiar menyebutkan biografi yang sangat indah dari Imam Syafi'i dan beliau mengatakan saya cinta kepada Asy-Syafi'i, tapi yang lain lebih saya cintai. Yaitu siapa? Yaitu Imam Ahmad. Menyebutkan biografi yang panjang lebar dan sangat indah di dalam apa? Syiar tentang biografi Imam Ahmad. Baik. Qauluhu yunqal ay ma dzakarnahu fi hadhil abyati huwa min i'tiqadi haula'il a'immati aidan. Yaitu apa yang kami sebutkan dalam bait syair ini adalah termasuk akidah para imam itu juga dinukilkan dari mereka. Baik, kelanjutannya berarti setelah maghrib ya, karena Jumat pagi insyaallah libur. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.